buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Dah, makasih ya. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai sobat goib. Apa kabar sobat goib semua? Semoga sobat goib semua dan pemirsa channel saya yang baru bergabung ya selalu dilindungi Allah atau Tuhan dalam kondisi prima, terutama dari virus COVID-19. Oke sobat goib. Saya pagi ini masih berada di seputaran Depok. Belum pulang karena belum puas ngebedah semua wilayah Depok. Nah sobat gue, vlog kali ini masuk ke sesi Papi Seto Support UMKM. Nah kali ini saya kedatangan tamu yang bernama Raja. Raja siapa namanya? Nama panjangnya? Nama aslinya Aldrit Duber Remsa. Aldrit Duber Remsa. Wih, ada remnya. Wah, itu ada hubungannya sobat gue sama usahanya gitu. Nah, ini dikenal orangnya Raja ya. Iya, betul. Raja ini punya apa namanya? Bengkel apa namanya? Apa ya bisa bilang garage ya, apalah gitu. Bengkel. Oh, bengkel. Jadi apa nama modifikasi? Iya, restorasi gitu. Restorasi. Apa? Restorasi khusus Vespa. Wih, khusus Vespa sobat gue. Vespa klasik tapi bukan Vespa Matic. Oh, Vespa yang tahun 76. Iya, tahun 80 ke bawah. 80 ke bawah tuh sobat gue. Memang bodinya lebih kuat ya? Iya, karena dia besi semua. Dan kalau mogok lumayan dorongnya ya. Wah, lumayan. Oke sobat gue. Nah, ini sobat gue semua yang hobi atau gemar dengan Vespa klasik, antik, unik dan mantep lah ya pokoknya ya. Untuk ukuran zaman dulu tuh orang udah punya Vespa tuh udah lumayan. Barang mewah banget zaman dulu ya. Zaman dulu kalau saya sih nggak ngalamin zaman itu karena saya lahiran tahun 2000 ya sobat gue. Masih muda. Kis. Nah Raja, ini Raja kenapa memilih usaha restorasi Vespa? Awalnya oke. Biar sobat gue saya tahu nih. Aku bisa main di dunia Vespa ini. Sebenarnya ada dampak dari pandemi nih, ceritanya. Ada dampak dari pandemi. Bekerja di salah satu perusahaan properti. Aku sebagai marketingnya. Waktu itu pas pandemi baru masuk ke Indonesia karena bosku ini dia memang orang Chinese asli. Dan pekerjaannya juga ada beberapa Chinese asli. Jadi pas pandemi ini baru mulai di Indonesia, saya sama orang staff itu udah dikasih tahu sama bos saya bahwa seperti ini dampaknya begini. Jadi aku langsung sadar diri. Aku punya orang tua kan. Aku punya orang tua. Kalau akunya nggak kena, aku bawa virusnya ke rumah. Orang tua kena. Akhirnya bijaksana. Bijak sini karena di sini. Kalau bijaksana ya bijaksana di sana. Iya. Bijak sini sekali Raja ini. Oke, jadi gimana ya terus? Aku kira ya mau nggak mau resign walaupun berat. Jadi sebelum kurang-kurangin semua keputusan Raja keluar. Resign aja, mendingan resign ya daripada karena memang setelah aku resign itu pasien nomor berapa ya? Jadi pasien nomor kalau nggak salah masih di bawah 10 itu pekerja di tempatku. Salah satunya. Bahkan dia yang dari luar. Yang orang China aslinya ini. Untung ruang staff sama ruang produksi itu jauh, jadi nggak bersentuhan. Untungnya sama sekali. Berarti langsung dikunci semua, di ruang langsung di benar. Cek semua dulu sebelum keluar nggak? Aku enggak, karena kan aku udah langsung buru-buru. Berarti setelah Raja keluar, orang itu baru kena. Bahkan dia itu bisa ketahuan kena itu tuh karena 2 kali periksa. 1 kali pertama periksa itu belum dinyatakan positif. Masih bilang kalau nggak salah waktu itu gejala tipes kalau nggak salah. Tapi dia nanya ke saudara dia yang ada di China. Patokannya. Dia nanya, apa ini kok yang saya rasain begini ceritain. Itu katanya iya itu ada gejalanya. Terus dia periksa lagi, abis itu positif. Tuh sobat gue, kalau periksa kalau memang kurang pede mendingan 2 kali atau 3 kali gitu. Kemudian dari situ
aku ya di rumah kan, namanya di rumah ya kan, dengan tabungan yang ada harus bertahan hidup. Kita katakan bertahan hidup gitu kan, walaupun masih muda, masih tinggal bijak sama sini orang tua. sekali, bukan bijaksana, bijak Terus sini. aku pikir keras lah gitu, apa yang mau aku lakuin gitu kan. Datang adekku di bawahku 2 gitu, dia baru di bawah 2 orang di bawah. Berarti masih sekolah tuh? Masih kuliah dia. Dia ngomong, Bang, kan dia baru masuk kuliah Pi. Boleh minta motor nggak, kata dia gitu kan. Kurang ajar, abangnya udah sesat. Minta motor. Tapi motornya Vespa. Aku langsung, kok Vespa gitu kan. Orang mau di mana-mana minta yang baru gitu ya. kan, biar nggak Minimal ribet. DP lah, Iya. abangnya DP bang, DP-in gitu ya. Biar ganteng gitu kan. Guys, gila. Tahunya dia minta Vespa. Mikir lagi aku kan, wah terpaksa ya udahlah gitu kan. Udah, aku ada duit segini, bagaimana gitu kan. Ya akhirnya aku kasih, dia beli tuh Vespa, datang ke rumah. Segininya itu berapa bisa beli Vespa mentah berarti itu? Iya, Vespa bahan. Dia itu bahkan aku jemusin juga Pi. Jadi ada ceritanya. Ketika dia minta Vespa itu, dia nyari nggak ada. Dia nggak dapat dengan harga yang budget ku kasih itu. Jadi aku kasih dia budget 3 juta Pi. Oke. Beli Vespa itu 3 juta. Dia nggak dapat, dia ngomong lagi belum dapat gini. Terus aku akhirnya cari-cari juga kan, aku dapat Pi dengan harga di atas di bawah 2 juta lengkap, tapi di Palembang. Walau lah. Itu dia. Diambil juga. Iya, aku sama adekku ini ada murah gitu kan, kondisinya begini. Dia mau Pi, dia berangkat dia ngecer gitu, jadi dia bis nyambung gitu lah sama saudara berdua. Pulang dia ke bawa motor dari sana itu ke sini, bawa motor dari Palembang dipakai sama dia. Wah mantap tuh memang Vespa tuh. Iya. Tapi ada sempat batuk-batuk di dalam berarti? Enggak ada. Nggak ada mogok-mogok. Bener-bener motor Grace. Iya, masih dirawat sama iya, pemilik orangnya. Karena dia rata-rata Pi sejarahnya Vespa itu pemiliknya kayak PNS gitu. Iya, memang dulu ya. Iya, zaman dulu. Jadi memang ada yang dirawat atau ya karena disayang lah ya. Karena memang termasuk benda mewah ya dulunya. Iya, dulunya aku baca-baca sejarahnya. Ketika motor itu sampai rumah, kan penasaran dong, kok apa sih? Iya, Vespa ini apa sih gitu loh, keunikannya atau gimana sih, kenapa orang kok banyak gitu. Kan dia ada di bawah jok itu kan tangki itu bolong. Iya. Aku masukin tangan tuh nih. Udah motor tuh udah nyampe rumah, aku bedah. Kok ini plat semua tapi motor bisa berdiri. Oh iya. Jadi kan itu plat Pi. Aku pikir kalau motor sekarang kan cetakan maksudnya. Iya. Ngeplak gitu iya. ya. Kalau moge kan dia besar plat, tapi ada frame-nya. Ya. Ada tulangannya. Ini nggak ada tulangannya. Di situ aku body plat gitu. body plat semua. Aku jadi penasaran, apa sih yang ada di Vespa. Akhirnya aku pegang tuh Vespa, aku cat sendiri, aku rawat sendiri. Maksudnya punya. Tapi memang basicnya punya cat. Enggak, aku nggak ada basic sama sekali. Nekaters. Bahkan untuk tahu mesin Vespa. Berarti dikerok semua dulu body cat. Kalau Vespa itu memang harus dirontokin semua sampai ketemu kaleng Pi. Nemu kaleng. Ya sampai dasar. Sampai dasarnya. Waduh. Itulah aku mulai dapat ide, oh ya udah, ini dengan tabungan yang segini bisa lah. aku buka usaha gitu kan. Ya udah akhirnya berarti beli mesin kompresor juga cat dong. Ya tapi aku memang udah dari dulu tuh udah nyicil kayak barang-barang ini, kunci-kunci. Ya memang hobi. Iya, tapi kalau dulu kan memang mainnya moge aku. Moge selamat. Apa karena memang ada bawaan dari Tuhan, memang sudah ada bapak namanya ngasih rem gitu ya. Kalau rem saya itu memang nama kedua orang tua Pi. Oh gitu, gabungan. Iya, Remesti Saud itu nama orang tua saya. Jadi berat ini bawa nama orang tua. Berat ya, pantas agak bijak sini ya. Karena di sini, kalau bijaksana di sana. Benar-benar jauh juga Pi. Terus akhirnya setelah aku buka bengkel. Ya kan, ya lumayan ininya. Itu langsung awalnya dari ada yang temen atau temennya adik minta tolong bang, itu awalnya mempromosikan di Raja mempromosikan diri atau adik karena sudah pakai Vespa pasti punya komunitas kan? Enggak, malah kita nggak ada, aku nggak pernah ikut komunitas sama sekali. Adik enggak juga. Nah terus jadi kita promosinya gimana ya? Itu dia kayak sebenarnya kalau dibilang bodoh atau dibilang dibilang nekat itu benar-benar nekat, buka bengkel tanpa komunitas dan itu di dalam perumahan Pi. Bukan di jalan. Tapi
sambil berjalan waktu ada datang. Ada gitu ya. Pasien pertama aku Pi, ini Vespa ya kan. Pak ini gini. Aku daripada kelihatan bodoh gitu, daripada kelihatan nggak bisa, aku bilangnya ini paling bisa ditinggal. Aku gitu. pertama kali tuh Pi, paling bisa ditinggal nih Pak gitu kan. Oh ya udah, besok saya ambil. Oh ya udah nggak apa-apa, motor aku. Itu tahun berapa? Yang pas Aku mulai tuh Januari Februari Pi. Pokoknya pas banget. Enggak, maksudnya Vespa tahun berapa? Yang itu pertama aku pegang itu 73. Wih, 73. Pala bulat, jadi masih memang pala bulat itu ya? yang masih tahun tua banget itu. Itu motor aku masukin dalam Tapi masih sehat apa memang sudah Oh benar-benar udah kondisinya udah nggak terawat gitu kan. Oh gitu, bukan kolektor berarti ya? Bukan. Itu pemain baru atau memang main lama? Aku nggak tahu juga, mungkin dia ngetes atau mungkin dia atas lagi lewat atau mungkin memang udah digariskan kan? Asik, rasanya berat. Kok bisa? Emang bener dalam perumahan Pi nanti bisa aku tunjukin lokasinya dia. Itu motor Pi aku masukin ke dalam bengkel, aku liatin Pi. Gimana nih? Iya, ini gimana gitu kan? Nggak tahu gitu kan? Bagaimana cara nyari penyakit? Oh, dia pokoknya minta tolong nyalain lah ya. Kita dihidupin ini motor gitu kan. Dia kalau nggak salah, seingetku dia mogok kalau nggak salah. Oh mogok. Kalau montir-montirnya udah lihai kan? Oh iya. Kan atau gimana? Oh inilah ini gitu. Kalau aku kan daripada nanti aku ketawa sendiri ya. Udah kira malam, ya udah gimana caranya? Aku cari sendiri gitu Pi. Oh gitu. Aku mainnya logikanya aja. Di sini ruang penggerak, di sini ruang pembakaran, di sini ruang pengapian. Begitu aja Pi ya. Akhirnya bisa tuh selesai. Dari situ sejalan waktu mulai tuh datang lagi. Tapi si bapak itu nggak minta dirapin sekalian di chat gitu nggak? Enggak, pasien pertama aku. Cuma minta jalan aja. Iya. Oke. Selama kelamaan aku mulai nanganin yang kayak kolektor. Jadi sekarang sudah rapi lah ya, iya. cuma minta lebih dibagusin lagi gitu ya. Sekarang tuh aku udah nggak nerima yang kayak mama kata yang kecil-kecilan gitu Pi. Jadi khusus restorasi sekarang kalau aku. Khusus memang kolektor yang sudah siap. Iya gitu. Tapi kalau ada orang pengen banget gitu kayak adiknya Raja kan dulu motor awalnya kan hancur, bukan hancur ya, memang low budget ya. Low budget kan dengan keadaan walaupun sehat kan pasti pengen dibagusin gitu. Itu terima juga. Terima sih, tapi dengan konteks restorasi Pi. Cakupan restorasi itu berarti ngecat apa gimana, ngecat terus jadi mengembalikan wujud Vespa seperti orang baru beli dari pabrik. Dan aku persyaratannya harus dengan syarat sesuai STNK Pi. Jadi motor itu nih warnanya apa? Jadi kalau warna-warna Vespa itu warna-warna unik Pi. Putihnya putih ke kuning-kuningan gitu, jadi putih gading. Birunya biru-biru kayak TNI AL. Jadi iya agak soft ya, warnanya soft ya gitu Pi. Jadi jereng. Aku maunya kayak gitu, bukan mau sih bikin peraturan kayak gitu. Jadi kalau orang bertanya yang aneh-aneh itu Pi, yang warnanya gini, aku nggak terima. Oh gitu. Kayak si hijau tuh nggak terima, nggak mau. Karena kalau si hijau memang hijau dari saya rubah platnya. Cuma kalau ada minta kuning gitu, kuning terang atau tuh nggak, aku nggak terima. Kembalikan ke habitat aslinya, pabriknya gitu loh. Dia seperti apa wujud aslinya gitu. Nah, Raja, ini alamat bengkelnya tuh di mana sih? Kalau boleh tahu siapa tuh? Banyak lah pasti penggemar. Kalau untuk alamatnya di perumahan Trias Estate. Apa Trias? Trias. Oh Trias Estate. Iya, tapi kalau mau lebih simpelnya bisa lihat di Google juga udah ada. Apa nama bengkelnya? Lapas Live Scooter. Lapas Live Scooter. Iya, atau bengkel Lapas. Coba balik. Ini lambangnya saya pakai sih. Oh gitu. Balik coba. Ininya nih tulisannya. Lapas Scooter. Lapas Live Scooter. Itu di Google udah ada. Udah ada. Gmail-nya juga ada. Iya, pokoknya kalau diklik bengkel Lapas aja udah muncul kok. Asik. Karena cuman bengkel, selebihnya Rutan, Cipinang gitu. Karena nggak ada saingannya. Karena Lapas ya. Kebosnya nggak ada saingan. Oke. Tapi kalau di Instagram bisa dicari juga di Lapas Live Scooter. IG-nya juga ada Lapas Live Scooter. Channel YouTube ada? Oh enggak. Alah. Kesana Pi. Cemen. Oke sobat Goib, kalau buat sobat Goib yang hobi Vespa antik klasik yang mau merestorasi kembalikan lagi ke bentuk awal, bisa hubungin Raja ini dan Lapas Live Scooter. Betul. Gitu ya. Nah, Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di-subscribe. Di perjalanannya itu pasti ada persaingan ya.
pasti itu Pi. Persaingan bisnis dalam artian mungkin kan bengkel yang lebih senior lebih lama gitu, atau namanya orang yang hatinya bengkok kan melihat usahanya ini anak baru kok tapi malah ini gitu ya. Tapi apalagi nggak gabung ke komunitas gitu kan, biasanya kan agak dicibir ya. Dicibirnya tuh kalau cuman yang mulut doang, kadang kan ada juga yang apa ya namanya ya iseng lah gitu lah ya, iseng. Nah ini Raja sendiri. Nah kalau saya kan gini ya, konten ya mungkin Raja dan semuanya sudah tahu. Saya kan sebenarnya konten mistis ya, konten misteri ya, tapi dibalut dengan fun. Karena saya sifatnya ingin mengedukasi bahwa makhluk goib itu ya sama seperti kita. Kita kan sebenarnya juga goib juga. Kalau kita mati ya cuman badan kita aja, tapi roh kita masih ada gitu karena itu. Nah kalau kita bicara Papis atau support UMKM kan ini kan. Biasanya penyakit-penyakit UMKM itu kan ya itulah ya, kalau dari dunia mistis lempar-lemparan gitulah, lempar-lemparan dibikin sepi. Ada yang buka dagangan makanan kayak pecel lele apa pinggir jalan tuh sampai ada yang telepon ya buka nggak sih gitu kan, buka terus tiap hari nggak kelihatan gitu. Nah ini kalau Raja pengalamannya ada nggak sih gitu sampai kayak Raja pikir kok sudah seminggu 3 hari kok nggak ada yang datang, ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Kalau di beberapa bulan terakhir ini memang agak menurun sih omsetku, pendapatanku gitu kan. Memang kalau dulu beberapa bulan yang sebelumnya itu kalau bisa dibilang aku udah bisa dibilang duduk tenang lah gitu, tinggal nunggu hasil motor yang mau keluar gitu kan, atau mau diambil corner ya. Setelah itu mulai menurun nih Pi. Mulai kok pendapatan bengkel tuh udah mulai ya kalau dibilang kalau pengusaha yang lama kan bisa kelihatan ya zaman pandemi ini pasti merasakan merosot. Nah, tapi kan kalau Raja kan sifatnya kalau hobiis itu kan nggak peduli sama di zaman apa, duit mah tetap diusahakan untuk merawat kesayangannya, benda kesayangannya gitu kan. Dan juga Raja justru buka mulai dari pandemi gitu kan, jadi memang ya dan terbukti jalan awalnya itu kan aneh gitu. Berarti kan kalau tiba-tiba ada drop gitu, nah itu terjadi setelah Raja mungkin ada ribut sama orang atau klien atau yang nggak puas atau gimana, ingat nggak apa? Kayaknya sih dulu aku punya karyawan. Karyawan kita katakan jangan karyawan, kalau karyawan tuh kesannya ada batas antara atas sama bawah. Tim lah, tim. Setelah timku ini bukan keluar sih, sadar diri, bisa dikatakan sadar diri, mengundurkan diri lah, kita mengundurkan diri. Karena tanda kutip mungkin ada itu intern lah. Intern, oke. Jadi mulai turun, dan turunnya itu enggak kayak kalau kita katakan air dia landai gini, enggak, dia itu langsung blast turun ke bawah begitu setelahnya Pi. Jadi nggak lama setelah beberapa orang mengundurkan diri kita katakan gitu, blast banget Pi. Aku bukan waktu itu pernah kirim ke Papi tuh nanya tuh. Nah gitu ya, coba sedikit. Pernah aku pikirin itu. Sebentar. Oh ini. Oh iya benar. Oh ini nah sobat gue. Ya benar. Maaf sobat gue, saya lupa karena ada beberapa banyak kegiatan ya, maklum lah ya. Ya maaf ya, saya baru ingat. Ya, waktu itu Raja kalau nggak salah pernah bilang ditemukan di rolling door ya. Rolling door terus kayak macam kayak sengaja diselip-selipin di kolong itu ya. Dimasukin dari bawah dia Pi. Itu Raja pas buka pagi ya, ketahuannya ya. Jadi kalau bengkel tuh Pi, yang selalu buka tuh aku. Jadi aku karena megang kunci. Semua juga megang Pi, tapi cuman bangunnya pada siang, aku yang paling aku pasti buka. Itu aku buka, aku pikir mungkin anak kecil kali gitu kan. Tapi di depan rolling itu kayak ada kayak plastik bekasnya. Ya ini dia ada plastik itu sobat gue tuh, ada tuh. Nah ini memang ada metode seperti itu aja, namanya di santet kunci rezeki. Jadi kan santet tuh ada 3 jenis, santet sakit, ya, santet mati, sama santet kunci rezeki. Saya jelasin dulu. Nah, kalau santet sakit ya kita sudah berobat ke dokter, ke rumah sakit apa sampai habis ratusan juta, puluhan juta, miliar bahkan banyak. Nah, sampai pada akhirnya biasanya tuh dokter coba nih obat ini, ada lagi saya obat yang lain, coba ini. Nah, akhirnya jadi kayak kunci percobaan, gitu kan. Nah,
pada titik di mana keluarga pasien menyerah ya, istilahnya kan biasanya dokter juga udah bawa pulang aja deh, kita sudah angkat tangan. Banyak ya seperti itu pada kenyataannya. Nah, pas kalau ada yang ketemu saya ya, saya lihat wah ini mah bukan penyakit medis. Nah itu namanya ya insya Allah saya akan langsung tangani. Nah itu contoh santet sakit ya. Kalau santet mati ya, santet mati ini ya ada target waktu. Nah kalau masih keburu, Allah berkehendak klien atau pasien saya itu ketemu saya, insya Allah saya bantu. Nah ini yang lebih parah sebenarnya. Yang ketiga nih, santet kunci rezeki ini. Nah ada hubungan dengan UMKM ya, kegiatan UMKM ini biasanya memang lebih parah. Ya raja kan merasa buka pagi ya, terus optimal apa istilahnya, membetulin punya klien apa namanya yang datang ke bengkel optimal maksimal gitu kan, diteliti dulu sebelum dipulangin ya, dibilang oke, dinyatakan selesai gitu kan. Terus juga tiap hari baik terus sama klien gitu kan. Tapi ya ini ada aja kesalahan ya, seperti saya bilang ada juga dagangan nggak buka, nggak dagang udah berapa hari, saya pengen makan gitu kan. Banyak kejadian seperti itu bisa. Nah ini medianya pakai tanah kuburan ya, ini kalau saya tanah kuburan. Jadi ada memang pakem ilmuwan ya, dibilang hitam ya, abu-abu pekat menuju hitam lah ya. Ini dia tanah kuburan itu dia dituarkan ya, tergantung pakemnya. Ada yang dia nyari orang yang meninggal di weton apa. Biasanya si dukun itu sudah punya data nih, makanya mungkin orangnya suruh itu meninggal di bulan ini. Nah kalau ada suatu daerah tuh sampai ada orang meninggal di bulan apa, weton apa, sampai ditungguin. Yang kemarin sampai budaya itu masih ada, kemarin saya sempat baca di online ya gitu, ditungguin karena takut dipakainya enggak tanah makamnya. Nah ini satu contoh bukti. Ini tanah kuburan yang sudah diritualkan, ditabur itu. Jadi memang masih banyak kegiatan seperti itu di zaman yang modern. Banyak. Karena kan sekarang ada undang-undang ITE ya. Kita ngancam orang lewat WA, SMS kan bisa di screenshot. Telepon pun bisa ada otomatis record. Aplikasi itu kan saya juga pakai. Jadi kalau ada yang mau maki-maki, saya tinggal, nggak mau capek, nggak mau ribet, tinggal laporin aja, bikin BAP, selesai. Nah makanya orang trennya balik lagi ya sekarang gitu kan. Nah saya sih kalau cuma mau koleksi mobil mewah, motor mewah, rumah mewah pun saya terima aja gitu aja. Kan makin kesini dalam sebulan tuh makin banyak, entah 2 orang 3 orang yang ada. Pak Haji, tolong itu nih motor saya nggak kepake, pakai aja, atau mobil, tapi tolong jatuhin itu gitu kan orang itu. Saya nggak mau. Insya Allah kalau ngobatin, insya Allah saya bantu mati-matian bela-belain ya. Tapi kalau mengirim orang nggak mau saya. Nah ini salah satu contoh namanya santet kunci rezeki sobat gue. Nah ini sudah dialami sama raja. Oke. Minimal begini, nanti di luar itu saya tangani secara teknis ya. Nah, insya Allah saya tangani secara teknis. Nah minimal ya sobat gue sama raja, asar sampai maghrib itu jangan sampai tidur. Nggak boleh tidur. Itu lagi bengkel kan memang. Iya, tapi ada aja. Barusan tadi sebelum kita syuting ini ada aja. Saya bilang morning ini asal sampai maghrib jam. Oh pantesan kemarin belakangan ini saya ngantuk terus di kantor gitu sampai ketidur. Saya bilang jangan gitu. Kenapa? Karena itu pintu goib pertama. Mulai ajan asar sampai batas ajan maghrib. Ada lagi pintu goib kebuka lagi jam 11 malam sampai jam 1 dini hari. Itu rawan lagi. Cuman kalau yang malam malah justru mohon maaf ya, saya bilang itu buatan dukun-dukun baru. Kalau yang ngincer parah ini masuknya di asar sampai maghrib. Makanya kalau asar sampai maghrib, apapun agamanya kita berdoa aja, itu bagus karena pergantian hari. Nah, kalau di Jawa hitungan hari, umpama sekarang hari Sabtu, asar nanti itu sudah masuk Minggu gitu. Karena ya itulah banyak ini bukan budaya, karena memang ada di insya Allah di Quran, saya juga pernah baca. Nah itu ada memang pergantian hari di situ gitu. Justru buat kita berdoa karena untuk hari berikutnya gitu loh, asal besok harinya gitu ibaratnya gitu. Nah minimal itu. Terus juga ya sebisa mungkin kita ingat kuasa Tuhan lah ya, kuasa Tuhan ya. Jadi selalu dilapisi itu gitu, minimal aja kalau pernah nggak parah banget gitu. Nah berarti dari karyawan berapa sampai berapa sekarang? Sekarang aku sama adikku aja di. Aduh,
Iya, dari kru berapa? Berenam dulu. Weh, Dari berenam waktu itu ada. berenam masuk Bisa bebas. Iya, bisa tuh ada orang paintingnya, ada orang mekaniknya, ada tukang bagian. Pokoknya itu udah di set. Enak motor datang kelar. Ada perbagian bertanggung jawab jadi ya. Masing-masing. Fokus ya jadi. Iya gitu. Itu sampai tinggal berdua sekarang. Tinggal berdua doang. Aduh. Soalnya kalau manggil orang lagi sedangkan pendapatan Iya, tidak sesuai gitu. Salah nanti saya bantu. Nah itu sobat gue. Jadi apapun kondisi perusahaan kita, ya, saya mau berusaha sama sobat gue dan semua pemirsa channel saya, khususnya Raja dan teman-teman. Kalau punya usaha, kalau melihat usaha orang sedang maju, jangan malah jahil. Malah kita buat acuan diri, oh kenapa dia bisa maju? Mungkin tempat kita kotor, ternyata tempat kita terus apa? Oh pelayanannya nggak bagus ternyata, kru-kru kita, tim-tim kita. Kemarin saya sempat makan di tempat itu basi. Jadi istri saya sama teman-teman saya itu basinya tuh akhirnya si pelayan itu ngaku, mohon maaf Pak, freezer kami lagi rusak. Dia bilang gitu. Loh sudah tahu rusak kenapa dimasak? Saya bilang gitu kan. Bilang sama bosnya. Nah itulah. Ini di luar, jadi penyakit ya ada dua ya, memang keteraudaraan kita sendiri atau memang ada yang jahil sama orang gitu kan. Nah itu hal-hal kayak gitu ya untuk sobat web pelaku UMKM dan pengusaha besar maupun kecil. Kita selalu harus waspada ya, walaupun kita sudah jalan jangan merasa di atas angin, karena cobaan Tuhan itu justru pada saat kita di atas. Ya bayangkan mungkin Raja dulu sedikit lupa ya, begitu di atas, ya mudah-mudahan sih tidak ya, di atas udah ada yang ngurus ini. Aku udah sombong, aku tipe orang yang sombong. Ini baru laki-laki berani mengakui kesalahan gitu ya. Pasti itu. Ada gimana sih Bi, jiwa muda lagi. Iya, jiwa muda, usaha sudah sempat jalan dan dalam kurun waktu cuma beberapa bulan gitu kan ya, pasti manusiawi kita kadang hilaf atau lupa ya istilahnya gitu. Nah, mempercayakan ada karyawan ini udah megang bagian, ada 6 orang udahlah gitu kan, datang mungkin cuman nanti aja siang datang, biasanya datang pagi itu stay di si bengkel, terus udah tinggal dulu sebentar. Nah itu kesalahan kebanyakan pengusaha seperti itu gitu kan. Oke sobat web, ambil tayangan yang bermanfaat dari tayangan saya. Oh iya, oke. Nanti saya coba agak sedikit penasaran, apakah benar kecurigaan Raja itu daun turunnya usaha itu disebabkan oleh orang siapapun itu, ataukah memang kesalahan Raja sendiri, mungkin pelayanannya dari Raja yang kurang bagus atau bagaimana? Nah nanti saya akan buktikan dengan poin bergerak sobat Bit. Oke sobat Bit, untuk sesi vlog kali ini saya sudahi dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan sobat Doi.